Mas, sedikit cerita dong terkait customer experience terutama di fasilitas kesehatan ya. Ya, kalau kita bicara customer experience di luar negeri itu luar biasa sekali ya. Jadi kenapa sih banyak orang-orang yang kaya di Indonesia itu kalau berobat malah nggak di Indonesia ya, mereka malah berobat ke Singapura, mereka berobat ke Malaysia. Karena memang konsep medical tourism itu sudah mereka bangun, ya terutama di Singapura tentang pelayanan dan lain sebagainya. Dan itu bahkan membuat orang yang berobat di Singapura itu mendapatkan experience nggak cuman mereka berobat, tetapi bahkan bisa mereka enjoy, relax, membangun keakraban dengan keluarga, dan itu bagi orang-orang kaya-kaya di Indonesia malah larinya ke sana gitu. Luar negeri. Nah sebenarnya konsep customer experience itu nggak harus yang mewah ya sebenarnya, tapi memang menyesuaikan dengan kelas perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan gitu. Contoh mamanya yang dilakukan sama Mandaya Puri Hospital di Jakarta itu luar biasa banget. Jadi kalau mereka ada orang yang lahiran itu ya, itu ada dinernya gitu ya, candle dinner macam-macam itu, sebuah experience yang luar biasa, servicesnya dan sebagainya. Ada juga klinik gigi yang FDC itu juga Bu Ita itu serius banget membangun customer experience dan hasilnya luar biasa sekali gitu. Jadi sebenarnya selevel apapun kita bisa membangun customer experience yang cocok untuk customer. Jadi nggak sekedar melakukan operasional seperti biasanya, bukan, tetapi operasional yang didesain dari perspektif marketing, sehingga operasional yang dilakukan itu bisa mengakibatkan ya, efek marketing. Akhirnya orang bercerita, orang ngomongin ya seperti itulah gambarannya Pak. Jadi getuk tular ya Mas ya. Getuk tular jadinya kalau orang Jawa bilang dari satu pasien ke pasien lain ataupun dari keluarganya yang ngomongkan klinik itu ataupun rumah sakit sehingga jadi rame, jadi orang pengen berobat lagi ke situ ya Mas ya. Iya betul, karena kan sebenarnya keputusan pembelian rata-rata ya saat ini ya itu berdasarkan experience, itu realitanya. Pertama, experience-nya dia sendiri karena pernah nyobain gitu ya. Yang kedua, experience-nya orang lain gitu. Ya, jadi orang bisa melihat experience orang lain di mana? Di komen-komen di media sosial, dari story ke story, dari konten ke konten gitu ya, dari Google review ke Google review. Itu kan sebenarnya adalah experience-nya orang lain yang kemudian orang meng-capture experience tersebut gitu. Maka kita harus kemudian mendesain customer experience tadi itu membuat orang bercerita. Ya kalau biasa aja ngapain diceritain gitu kan, B aja gitu. Nah makanya ketika orang lain itu memberikan pelayanan terutama di klinik rumah sakit ya seperti umumnya klinik dan rumah sakit pada umumnya, ya kita harus membangun customer experience yang berbeda, yang itu membuat mereka bercerita. Nah kalau di Indonesia sendiri kan Mas, memang di klinik ataupun di rumah sakit itu banyak sekali review dan baik itu di Google ataupun di media sosial yang memang ratingnya jelek Mas. Betul. Terkait antrian, terkait memang suasana hektik, terkait memang bau yang kurang mendukung, apalagi dengan sistem sekarang ya, BPJS dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana ya Mas ya untuk kita mendesain customer experience di fasilitas kesehatan terutama di kita, karena memang kesadaran teman-teman di klinik ataupun di rumah sakit untuk bagaimana kesadaran untuk customer experience itu belum ada Mas. Ya, jadi sebenarnya mendesain customer experience itu pada prinsipnya adalah memberikan experience yang kalau nggak di bawah sekalian di atas sekalian. Karena kalau di tengah-tengah pasti orang tanggung nggak, iya nanggung, orang nggak cerita gitu ya, biasa aja, be aja ya. Ya umumnya kayak gitu. Nah tapi ketika kita, tapi tentunya sesuai dengan bisnisnya ya. Artinya kalau rumah sakit ya jangan yang experience yang jelek lah ya, pasti yang experience atas gitu. Nah orang bisa mendapatkan experience di atas itu sebenarnya nggak harus dengan sesuatu yang mewah ya, tetapi lebih ke kita bicara human touch point-nya, sentuhan dengan manusianya. Karena biasanya pelayanan di rumah sakit itu tergantung personality
dari tim. Kalau perawatnya dasarnya memang orangnya itu dari hatinya melayani, ya dari personalitinya bagus, ya pasti pelayanan bagus. Tapi ketemu perawat yang apa ya, yang jutek yang gitu, ya pelayan jadi jelek. Maka bukan lagi sifatnya personality, maka harus dibangun namanya culture, yaitu budaya perusahaan. Oh, kalau budaya perusahaan gue atau budaya perusahaan klinikku ya kayak gini gitu. Nah, setiap business owner harus kemudian aware terhadap hal tersebut. Jadi memang drive-nya itu dari culture. Ketika culture-nya itu kita buat culture melayaninya dengan tulus dan sebagainya, dan itu menjadi sesuatu yang diyakini oleh semua tim, jadi belief bagi semua tim bahwa melayani itu nggak cuman operation biasa gitu, tapi betul-betul dengan hati dan sebagainya, maka itu akan memberikan customer experience. Kita ngomong belum desain ya itu ya, tapi dari sisi hati aja kalau udah itu didandanin. Nah, masalahnya ya, banyak rumah sakit atau klinik itu terjebak ke dalam operasional keseharian yang bagi mereka tuh udah loadnya, aduh kok mikirin kayak gitu ya, ini kerjaanku aja udah banyak dan sebagainya gitu. Nah, kadang pihak rumah sakit ketika mau menambah SDM di sana itu nganggap itu tambahan cost. Iya, betul Mas. Padahal itu harusnya mindsetnya, kalau kita pengen bangun customer experience, itu adalah sales opportunity. Jadi bapaknya nambah tenaga perawat yang khusus untuk melakukan ini, ya mungkin nambah cost lah, tapi dampak experience-nya, sekali pasien itu merekomendasikan keluarganya atau 2 kali merekomendasikan keluarganya untuk datang ke tempat kita, udah nutup tuh gaji satu orang yang kita gunakan. Ini yang jarang tuh dipikirkan oleh owner ataupun oleh direktur rumah sakit mungkin ya Mas. Jadi menambah kos mungkin buat SDM ataupun buat fasilitas Mas ya. Yang mungkin nambah kos ya, orang ada pernah dengar telur dulu atau ayam dulu, menambah fasilitas ataupun SDM dulu, atau memang secara finansial dia pun mungkin keteteran juga Mas ya, kalau apalagi mungkin klinik-klinik kecil ya Mas ya. Nah, kira-kira untuk klinik-klinik kecil ataupun memang secara kos, hal apa yang mungkin kira-kira bisa dibuat, experience apa yang kira-kira bisa dibuat untuk klinik-klinik lah atau rumah sakit yang memang berpikirnya budgetingnya nggak masuk nih. Kira-kira yang sederhana seperti apa Mas untuk membuat? Yang sangat sederhana ya, kita mengembalikan istilah hospital ke hospitality gitu. Itu paling simpel ya. Banyak hospital yang tidak hospitality gitu. Ya minimal pelayanan ya, itu paling minim lah. Dan saya rasa nggak harus nambah kos ya, untuk kemudian bisa tersenyum dengan tulus, itu nggak harus nambah kos gitu. Bisa melayani dengan hati. Tapi itu kalau saya bilang memang harus di-drive dari pimpinan. Jadi pimpinan itu harus membuat sebuah komitmen untuk kemudian membangun culture perusahaan, dan itu mulainya geraknya dari bawah. Jadi keputusan dari atas, tapi geraknya dari bawah. Dari bawah gitu ya. Dari mulai tenaga yang paling bawah, staff atau apa ya, operator yang paling bawah. Nah, itu kadang mereka ya cuman kerja digaji gitu. Nggak ada sentuhan sama sekali. Mungkin manajemen atas nyentuhnya level 1, 2 oke. Level 3, 4 udah nggak tersentuh. Nah, sebagainya. Nah, itu padahal yang berhubungan sama customer itu level 3, 4. Sehingga istilah cost leadership, istilah penghematan dan sebagainya itu digunakan karena apa? Karena memang ini sama aja, digituin nggak digituin juga pelayanan sama aja gitu. Tapi kalau memang mindsetnya dari awal mendesain customer experience, justru nambah cost dalam tanda kutip ya, tapi kemudian meningkatkan revenue. Iya, Anda mau kan keluar 3 juta menghasilkan 30 juta. Betul Mas. Nah, mindsetnya harus seperti itu. Berarti kuncinya di mindset owner ataupun direktur rumah sakit ya Mas ya, untuk owner klinik ataupun owner rumah sakit yang merubah mindset bagaimana intinya ya hospitality itu Mas ya. Iya. Jadi kita kembali ke customer centris ya, karena customer itu yang menjadi juri, customer itu yang menjadi penentu. Kalau pimpinan rumah sakit itu nggak peduli kepada customer-nya dan mereka selfish dengan kepentingannya, ya pertanyaan saya, kalau sampai ada rumah sakit sebelah yang peduli dengan customer, maka customer akan pastinya lari ke sana.
Dan itu dampaknya jauh lebih Yes. besar gitu ya. Jadi makanya kalau saya bilang sih tentang customer experience di Indonesia ya, terutama di bidang kesehatan ya, rumah sakit, klinik. Ini kesempatan loh. Ini kesempatan luar biasa. Mumpung yang lain belum aware ke sana. Iya. Jadi siapa yang duluan start untuk bisa membangun customer experience, dia pasti akan melejit. Pasti orang akan nyari Mas ya. Pasti akan nyari. Ya simpelnya Mandaya Puri Hospital. Saya kemarin sempat lihat Facebooknya, dia dinobatkan menjadi rumah sakit kalau nggak salah yang terbaik se Asia Pasifik, nggak salah. Penghargaan apa? Untuk rumah sakit yang baru. Yang dia memang concern membangun customer experience. Gitu. Oke Mas, kembali ke culture tadi Mas ya. Kebanyakan kita, baik itu teman sejawat di klinik maupun rumah sakit, membuat visi, misi, value, dan kultur sendiri itu ya mungkin hanya sekedar copy paste ya Mas. Nah itu bagaimana tuh Mas ya? Iya, atau cuma ditempel di tembok. Nah itu hanya untuk persyaratan akreditasi. Oh punya visi, punya misi, punya value, nilai-nilai yang memang harus, tapi tidak meresap ke timnya, ke employee-nya, karyawannya gitu Mas. Iya, kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang bangun culture ya seperti Bank BCA atau mungkin Astra atau mungkin juga Ritz-Carlton gitu ya, yang memang mereka startnya itu dari culture ya, dari culture perusahaan. Jadi visi misi tadi itu harus diterjemahkan menjadi culture ya, dan itu harus difahamkan ke semua orang yang ada di perusahaan kita dan bahkan menjadi sebuah pembiasaan gitu. Jadi ya namanya culture itu kayak saya ketika masih kecil ya, saya makan pakai tangan kiri itu orang tua saya langsung ingetin, jangan makan sampai tangan kiri gitu. Sama ya, nanti dari visi misi value perusahaan tadi itu harus kemudian dientajawantahkan gitu ya, menjadi culture keseharian di perusahaannya gitu. Berarti memang harus kayak ada campaign terus Mas, harus ya. Iya, ya memang ya kan itu nggak bisa ngalir gitu aja ya, itu harus didesain ya. Itu harus didesain ya. Kalau biasanya di perusahaan kami biasanya mendampingi perusahaan-perusahaan itu untuk membangun service culture-nya, membuat credo-nya, service value, basic standar, macam-macam. Itu kita bicara dalam ranah teknis. Tapi pada ranah mindset atau konsep ya, bagaimana sih soul dari rumah sakit ini terinstal ke semua orang yang ada di rumah sakit tadi itu. Jangan sampai dokternya bagus, satpamnya kriminal dalam tanda kutip ya, pelayannya nggak bagus, atau sebaliknya ya, perawatnya bagus, dokternya tidak menyenangkan dan sebagainya gitu. Nah itu harus kemudian menjadi satu soul, menjadi satu ruh bersama, bergerak bersama untuk kemudian bisa punya vision lah ya, punya goal bersama. Oh perusahaan kita harus seperti ini nih. Ya, oh customer kita harus kita treat seperti ini nih, seperti itu. Berarti kalau saya bisa simpulkan Mas, ini memang saling berhubungan ya Mas ya, antara memang customer experience dengan mungkin people dan mungkin operasional itu Mas ya, untuk membangun sebuah customer experience di klinik ataupun di rumah sakit Mas. Iya, jadi simpelnya gini, customer experience itu adalah kegiatan operasional yang didrive dari mindset marketing, bukan kegiatan operasional yang didrive dari perspektif operasional, gitu. Jadi kalau seperti contoh di Bank BCA, kalau operasionalnya satpam, ngapain dia jaga keamanan, bukan melayani orang yang kehilangan kartu ATM dan menyelesaikan itu, gitu. Itu tugasnya customer service gitu ya. Betul. Tapi karena BCA pengen bangun customer experience, ya akhirnya didesain tuh gimana satpamnya, bahkan sekarang OB-nya itu bisa menyelesaikan permasalahan customer, dan itu membuat customer mendapatkan experience yang berbeda. Itu jadi membuat wow customer, sehingga dia akan balik lagi Mas. Ya minimal itu ya, tapi yang paling bercerita. Jadi goalnya itu mereka menjadi promotor kita. Dan realitanya kembali lagi rumah sakit atau klinik itu juga kebanyakan customer itu juga karena omongan orang lain kan yang terjadi gitu. Nah Mas, berhubungan dengan antara customer experience dan repeat order, kan salah satu goalsnya daripada customer experience adalah mungkin sisi marketing Mas ya. Iya. Kalau di dunia kesehatan kayaknya kira-kira apa Mas ya, kira-kira apa experience apa yang bisa dimasukkan di dalam fasilitas kesehatan
sehingga orang itu repeat order, datang lagi. Cuma kan kalau bisa dibilang kita kan tidak mengharapkan pasien itu sakit gitu Mas. Iya. Mungkin ada. Tapi kan kita merawat mereka gitu kan, nggak semua pasien memang bisa sembuh gitu. Tapi bagaimana kemudian kita mencegah kemudorotan yang lebih besar, lebih parah dan sebagainya. Ya kita berharap mereka sembuh. Tapi realitasnya bahwa kemudian customer itu nggak cuma untuk dirinya sendiri. Justru ketika mamanya dia sakit, terus kemudian dia berobat di rumah sakit tertentu atau klinik tertentu dan dia mendapatkan penanganan yang bagus dan sebagainya dan dia sembuh, maka dia mungkin nggak balik. Tapi kan experience yang bagus, akhirnya dia menjadi promotor untuk keluarganya, saudaranya, teman kantornya, teman sejawatnya, teman main bulu tangkisnya, macam-macam itu bisa kena. Jadi memang prinsip bangun customer experience itu adalah satu orang customer yang hadir di perusahaan kita, goalnya dia harus menjadi promotor. Jadi bukan cuma dia nggak boleh hilang, tapi dia harus menjadi promotor. Dia harus jadi marketer. Karena saat ini ya the greatest marketing in this world is happy customer. Dan konten kreator terbaik saat ini siapa? Customer. Konten kreator terbaik itu bukan tim konten kreator kita sekarang ini. Konten kreator kita ngomong A, customer ngontenin kita B, yang dipercaya customer B. Gitu. Jadi kita memahami bahwa setiap customer adalah konten kreator. Makanya hati-hati di situ. Oke Mas, kalau customer experience itu Mas, ada nggak hubungannya dengan dalam hal customer membangun relationship ya? Kalau orang bilang sekarang ada customer relationship management ya Mas ya. Ada penanganan after sales segala macam. Apakah itu memang salah satu bagian daripada customer experience Mas? Iya, betul. Jadi di framework kami CRM itu adalah bagian dari experience ya, customer experience. Tentunya ada lagi banyak experience yang lain seperti content experience. Bagaimana konten-konten kita tadi memberikan experience ya, baik konten marketing di media sosial itu ngasih value, nanti konten apa yang kita berikan ketika sales, service dan seterusnya sampai after sales gitu. Ada juga nanti kita membahas tentang sales experience. Bagaimana sih mereka customer mendapatkan experience sales yang berbeda. Kalau biasanya orang ketemu tim sales itu selalu begini Mas. Selalu begini kan ini gimana kok malah mereka tambah kangen gitu. Karena apa? Ya mindsetnya tim sales ngasih value ke customer. Jadi relationship over transaction gitu. Jadi relationship itu di atas transaksi. Transaksi itu konsekuensi logis dari relationship yang bagus. Ya, simple. Kalau saya terhubung sama dokter yang baik, yang menjalin relationship dengan saya, kalau saya sakit, saya pasti ke dokter tersebut daripada ke dokter yang yang lain gitu. Jadi transaksi closing itu adalah konsekuensi dari relationship. Nah, permasalahannya saat ini ketika customer kita jumlahnya banyak dan nggak mungkin dokter atau perawat siapapun itu ngontak secara person dan sebagainya. Nah, itulah diperlukan namanya CRM, Customer Relationship Management. Bukan Customer Sales Management gitu. Kebanyakan CRM itu sekarang ini prakteknya itu sales, bukan relationship. Padahal sebenarnya dengan relationship yang bagus, sales pasti akan ngikut. Ya, seperti itu. Berarti intinya ya bagaimana kita membangun relationship dengan customer ya Mas ya? Betul. Oke Mas, mungkin closing statement Mas untuk saran ataupun anjuran buat kita pelaku kesehatan di fasilitas kesehatan atau klinik maupun rumah sakit untuk kita Mas, bagaimana menumbuhkan ataupun merubah mindset supaya kesadaran terkait customer experience Mas. Iya, ada beberapa poin yang mungkin saya sebutkan. Yang pertama tadi sudah saya sebutin ya, bahwa membangun customer experience itu bukan cost tapi sales opportunity, itu yang harus dipahami. Yang kedua, cara teknik membangun customer experience simpelnya itu adalah memadukan antara kebaikan sama kreativitas. Jadi semakin kita baik, semakin kita kreatif, ya itu akan memberikan experience yang luar biasa kepada customer kita. Dan yang ketiga, kita harus memadukan antara human touch point dan juga teknologi. Jadi manusia dan teknologi itu harus kemudian dikolaborasikan, dikawinkan atau disenyawakan menjadi customer experience gitu. Jadi tinggal tadi ya, bukan cost tapi sales opportunity, senyawakan atau kawinkan antara kebaikan dan kreativitas dengan inovasi, dan yang berikutnya adalah combine antara people dan teknologi. Mungkin customer experience ini mungkin bisa dibilang marketing masa depan ya Mas?
Ya, beberapa perusahaan besar seperti kalau nggak salah ya Singapore Airlines dan sebagainya itu sudah mulai menghapus divisi marketing tapi menggantinya menjadi Divisi customer customer experience experience. division. Gitu. Oke. Ya, kalau kita aware dengan perkembangan luar negeri ya seperti itu. Kemarin saya membaca di Udemy, di Harvard Business Review bahwa di antara skill yang dicari di dunia saat ini nomor 7 itu adalah customer experience management. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih. Harapan saya sebetulnya memang di dunia kesehatan khususnya klinik dan rumah sakit ini, karena memang kita di bidang jasa, kedepannya bisa menerapkan customer experience semua sehingga pasien-pasien kita orang Indonesia berobatnya nggak ke luar negeri. Betul. Oke, terima kasih Mas Aris. Thank you. Terima kasih Pak Yusuf.